Pembahasan latihan 2 surat Al-Zalzalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bika min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'd. Anak-anakku yang berbahagia, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian beserta saudara dan keluarga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat, bisa melaksanakan aktivitas dengan baik dan lancar, dan semoga selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anakku yang berbahagia, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anakku yang berbahagia, pada kesempatan pagi hari ini Pak Ahmad akan membahas soal Al-Qalam latihan 2 halaman 4, yaitu tentang surat Al-Zalzalah. Sudah kalian persiapkan buku Al-Qalam kalian, buku paketnya juga dipersiapkan. Romawi 1, berilah tanda silang pada huruf A, B, C atau D sebagai jawaban yang benar. Nah, Pak Ahmad akan membahas soal ini, kalian perhatikan dengan seksama karena sebentar lagi kalian akan melaksanakan PHTS, penilaian harian tengah semester. Yang pertama, sebelum membaca Al-Quran, kita disunnahkan membaca apa? Apa membaca takbir, membaca tasbih, membaca hamdalah? Kan, itu jawabannya. Kita sebelum membaca Al-Quran disunnahkan membaca apa? C, basmalah. Soal nomor 2. Surat Al-Zalzalah diturunkan di kota mana? Yaitu diturunkan di kota Madinah. Yang B. Nomor 3. Al-Zalzalah. Az-Zalzalah artinya, kalau di buku kalian, di buku paket halaman 55, artinya apa? Al-Zalzalah, yaitu guncangan. Nomor 4. Lafaz di bawah ini yang mempunyai arti bumi adalah, kalau jibalun gunung, samaun langit, ardun bumi, bahrun laut. Jadi yang punya arti bumi apa? Ardun, yang C. Nomor 5. Lafaz yauma idzin ahbaroha. Lafaz yang melengkapi ayat di atas apa? Yauma idzin tuhadditsu ahbaroha, yang B. Yauma idzin tuhadditsu ahbaroha, yang B. Nomor 5 B. Itu di buku paket kalian halaman 55, termasuk surat Al-Zalzalah ayat 4. Yauma idzin tuhadditsu ahbaroha. Nomor 6. Khairun artinya apa? Khairun, yaitu kebaikan. 7. Surat Al-Qari'ah dan surat Al-Zalzalah mempunyai kesamaan, yaitu keduanya menceritakan tentang apa? Sama-sama keduanya menceritakan tentang hari kiamat. Nomor 8. Pada hari kiamat
manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan bagaimana? Yaitu keadaannya mereka adalah berkelompok. Di pada ayat 6, yaitu pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan atas semua perbuatannya. Yauma idzi yasdurun nasu ashtadal liyurau a'malahum. Terus nomor 9. Pada hari kiamat manusia dikeluarkan dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam. Tiada lain tujuannya adalah manusia dikeluarkan dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam. Tujuannya apa? Untuk diperlihatkan semua perbuatannya. Terus nomor 10. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Kondisi hari kiamat yang digambarkan pada ayat tersebut. Wa akhrajatil ardu athqalaha, itu ayat kedua. Artinya dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Yaitu bumi mengeluarkan dan memuntahkan beban berat yang dikandungnya. Seperti itu. Terus selanjutnya kita lanjutkan Romawi 2. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar. Yang pertama, surat Al-Zalzalah, itu kalian buka buku catatan kalian tentang pengertian dari surat Al-Zalzalah di buku catatan kalian. Surat Al-Zalzalah itu terdiri dari titik-titik ayat. Ada berapa ayat? Ada 8 ayat. Ayat yang pertama, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ayat yang terakhir, ayat ke-8, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nah, ada 8 ayat. Yang kedua, surat Al-Zalzalah diturunkan setelah surat apa? Kalian buka buku catatan kalian, sudah Pak Ahmad jelaskan. Diturunkan setelah surat An-Nisa. Ketiga, surat Al-Zalzalah diturunkan di kota mana? Diturunkan di kota Madinah. Keempat, pada hari kiamat manusia akan dibangkitkan dari kubur dan dikumpulkan di padang titik-titik. Nah, setelah kiamat hancur, bumi hancur, manusia semuanya mati, terus dibangkitkan dari kubur. Setelah itu akan dikumpulkan di padang mahsyar. Di padang mahsyar itu lapangan yang sangat lebar, yang sangat luas, padang mahsyar. Nomor 5, surat Al-Zalzalah digolongkan dalam surat apa? Nah, pada halaman 85 dijelaskan surat Al-Zalzalah tergolong surat Madaniyah. Nomor 6, perhitungan Allah Subhanahu wa taala sangat adil, sehingga orang yang melakukan kebaikan sedikit saja itu akan mendapat apa? Akan mendapat balasannya, akan mendapatkan pahala. Jadi siapa saja yang melakukan kebaikan walaupun sedikit akan mendapatkan pahala. Nomor 7, sebaliknya orang yang melakukan kejahatan sedikit akan mendapatkan apa? Kebalikannya. Kalau orang baik tadi mendapat pahala, kalau orang yang
melakukan kejahatan berarti akan mendapatkan apa? Siksa. Nah, balasannya yaitu siksaan. Nomor 8. Wa may ya'mal mithqala dzarratin. Nah, lafaz yang melengkapi ayat di samping kalian jangan sampai keliru. Ada 2 ayat, ayat 7 dan ayat 8. Kalau ayat 7 fa may ya'mal fa. Kalau ayat ke-8 wa may ya'mal. Jangan sampai keliru. Ayat ke-7 fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kalau wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi ayat ke-8 kelengkapannya apa? Yaitu syarron yarohu, syarroi yaroh. Dah, kalian tulis. Nah, kalau belum bisa, kalian buka buku paket kalian halaman 86 ayat ke-8, ayat terakhir. Syarron yarohu, syarroi yaroh. Ya, ayat nomor 9, bunyi lafaz yang mengawali surat Al-Zalzalah ayat ketiga. Kalian buka buku paket kalian halaman 85. Mengawali Al-Zalzalah ayat 3 yaitu waqala. Bunyinya secara sempurna bagaimana? Waqalal insanu ma laha. Nah, diawali dengan lafaz waqala. 10 lafaz an-nas artinya yaitu manusia. An-nas manusia. Selanjutnya Romawi 3, jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan surat Madaniyah? Nah, surat Madaniyah itu surat yang turun setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Surat yang turun setelah Rasulullah berhijrah ke Madinah. Nomor 2, sebutkan fenomena alam yang terungkap dalam surat Al-Zalzalah. Fenomena alamnya bagaimana? Di situ disebutkan itu hari kiamat itu akan didahului dengan guncangan bumi yang dahsyat. Kemarin sudah Pak Ahmad jelaskan. Yang kedua, ketika bumi berguncang, keluarlah semua isinya termasuk mayat yang ada dalam kuburnya. Itu adalah fenomena alam. Nah, bumi akan berguncang dahsyat, guncangan yang sangat dahsyat. Yang mengakibatkan apa? Yang mengakibatkan semua yang ada di perut bumi itu akan keluar, termasuk apa? Mayat. Nomor 3, pada kedua ayat terakhir surat Al-Zalzalah tersirat Allah Subhanahu wa taala, tersirat sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan sifat Allah Subhanahu wa taala yang dimaksud. Ayat kedua, pada kedua ayat terakhir, yaitu berarti ayat keberapa? Ayat ke-7 dan ke-8. Ayat ke-7, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat dzarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Ayat ke-8, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat dzarrah, niscaya dia akan melihat balasannya.
Jadi melihat ungkapan tersebut, kalimat tersebut, kalau dia berbuat baik mendapatkan balasan, berbuat jahat juga mendapatkan balasan. Berarti Allah bersifat apa? Yaitu bersifat al-adlu atau maha adil. Al-adl, maha adil. Terus nomor 4, tuliskan terjemahan dari surat Al-Zalzalah ayat pertama. Al-Zalzalah ayat pertama berbunyi bagaimana? Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Jadi apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat. Jawabannya apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat. Terakhir nomor 5, susunlah potongan-potongan lafaz berikut ini menjadi ayat yang sempurna. Bagaimana? Yaitu kita mulai dengan lafaz yauma idzin. Jadi potongan ayat tersebut menjadi lafaz yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Itu ayat ke-6. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Nah, sudah. Semuanya sudah kita jawab. Dan untuk tugas kalian yaitu selanjutnya kalian kerjakan latihan 3 halaman 7 Romawi 1, 2, dan 3 halaman 7 sampai halaman 9. Semoga apa yang kita bahas pada pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anakku yang berbahagia, mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis supaya majlis pada pagi hari ini menjadi berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya Pak Ahmad mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.